Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wassakirin, amma ba'd. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada yang senantiasa Allah muliakan, setinggi puja sedalam syukur senantiasa kita haturkan dan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima segala ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan disampaikan kepada beliau, pada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Apakah itu dalam bentuk kesenangan, apakah itu dalam bentuk kesusahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan ujian, tantangan kepada setiap makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menilai sejauh mana keimanan seseorang untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada yang senantiasa Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Yang artinya, maka kami akan pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada yang Allah senantiasa muliakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji hambanya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ujian dan tantangan kepada hambanya? Salah satunya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan rasa rahmannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa rahimnya kepada seluruh makhluk. Karena semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi godaan dan ujian yang akan diterima. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada,
Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi setiap musibah, setiap ujian yang Allah berikan? Maka yang pertama adalah mari kita bersifat sabar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai petunjuk, sebagai penolong atas kamu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, oleh karena itu, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita ketika wabah virus corona hari ini melanda negeri kita. Maka konsekuensinya kita sebagai orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang senantiasa taat terhadap ujian yang Allah berikan. Yang kedua adalah salat. Ketika seseorang hambanya diuji dengan musibah, diuji dengan kekurangan harta, kelaparan, kehausan, maka mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah menghendakinya. Segalanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah maghfirah. Mari kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat yang hari ini sudah kita pakai, sudah banyak yang kita salah gunakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita dalam kalamullahnya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tak kala Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bersyukur, maka niscaya Allah akan tambah. Tapi ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan taujih singkat ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan momen untuk muhasabah, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.